Sholat zuhur itu berat bagi orang munafik. Sholat asar itu berat. Sholat maghrib itu berat. Tetapi yang paling berat itu dua sholat ini, sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Disebutkan kata beliau li'annaha fi waqtir raha was sukun. Karena waktu sholat isya itu waktunya istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yawmi wa ma ba'dah, wa na'udzu bika syarra ma fi hadzal yawmi wa ma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Agung Persatuan Islamic Center, yang insyaallah kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kesyukuran kita menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang sekarang ini kita miliki dan menjauhkan daripada azab atau kejahatan, kejelekan untuk hidup kita, karena kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmat, dan yang kufur atau mengingkari tidak bersyukur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di antara nikmat Allah itu kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah. Walaupun mungkin kondisi kita kurang sehat menurut kita, tetapi Allah masih bukakan pintu hati kita untuk merasakan nikmatnya sholat, merasakan nikmatnya beribadah, apalagi ke masjid. Dan tentu sebaliknya, jangan anggap bahwasanya Allah cabut nikmat dari kita itu, oh rumah kita hilang, motor kita tidak ada, bukan begitu. Tetapi kata para ulama, Allah di antara azab Allah terhadap diri kita sebagai orang Islam, sebagai mukmin itu adalah manakala Allah cabut kenikmatan dalam diri kita untuk beribadah. Jadi tidak ada lagi rasanya, ya, kita menghadap Allah, sholat, kita membaca Al-Quran, itu sesuatu yang bahkan mungkin terasa tidak menyenangkan. Nah ini tentu tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita yang biasa ke masjid, yang rajin ibadah, selalu Allah Subhanahu wa taala tanamkan kenikmatan, ya, dalam jiwa kita ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita berselawat dan berkirim salam kepada Rasulullah
Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita seperti biasa setiap subuh hari Selasa tentang fikih atau fikih ahkam ya. Kita ambil dari kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Al-Amir As-San'ani. Kemudian Bulughul Maramnya karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pertemuan yang lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah baca satu hadis, yaitu hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersumpah ya, ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid. Dan kita sampaikan bahwasanya ada dua pendapat paling tidak. Yang pertama pendapat mewajibkan berdasarkan hadis ini, wajib sholat jamaah ke masjid. Dan wajib di sini pun ada dua. Ada yang mengatakan wajib ain, setiap individu wajib harus melakukan seperti sholat. Sholat itu kan fardu ain, tidak bisa kita wakilkan, Bu ya. Kalau kita lagi sakit, wakilkan ke suami sholat zuhurnya gitu. Atau suami sebaliknya, tidak bisa. Sholat harus dilakukan sama orang yang bersangkutan tersebut. Nah, itu fardu ain namanya. Yang kedua fardu kifayah, fardu yang boleh sebagian yang melakukan kemudian sebagian tidak. Seperti sholat jenazah misalnya kan, sudah ada yang mensolatkan, bapak-bapak, ibu-ibu tidak sholat, tidak apa-apa. Atau sudah ada yang menyolatkan, kemudian ada satu dua orang tidak sholat juga tidak apa-apa, karena hukumnya memang bukan setiap orang. Kalau sudah ada yang mendirikan atau sudah ada yang melaksanakan, gugurlah kewajiban yang lainnya. Itu fardu kifayah. Nah, sholat jamaah ada dua. Pertama mengatakan fardu kifayah dan fardu ain, harus setiap orang ke masjid. Sedangkan yang kedua cukup sebagian orang. Nah, jadi kalau mungkin juga yang tidak ke masjid, katanya sudah ada apa-apa yang rajin ke masjid, biarlah kami di rumah aja tidur gitu kan. Lah di rumah tidur pula gitu ya, tidak sholat subuh lagi ya. Ini pendapat yang mengatakan wajib. Jumhur ulama mengatakan sholat jamaah ke masjid itu sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah tetapi dia sangat ditekankan karena ini adalah bagian daripada syiar kita sebagai umat Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan baca hadis Abu Hurairah juga. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati 'alal munafiqin salatul isya. Dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat isya, wa salatul fajr, dan salat fajar atau salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam keduanya, yaitu kebaikan-kebaikan di dalam sholat subuh dan sholat isya tersebut, la atauhuma walau hadwan, maka pasti mereka akan mendatanginya walaupun mereka harus merangkak. Ini hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas tadi secara makna singkat, tetapi kalau kita sendiri yang membacanya ada tekanan, ada getaran jiwa. Jadi ketika kita membaca, seberat-berat sholat bagi orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau ada yang tidak sholat isya ke masjid, sholat subuh ke masjid, itu apa Bu dalam hadis ini?
munafik, ya. Munafik. Dalam hadis ini. Nah, makanya kita supaya terhindar dari sifat ini, ya ke masjid. Jadi kan gampang. Kalau ada orang bilang munafik kamu, kalau kita ke masjid, sholat isya, sholat subuh, insya Allah kita terhindar dari karakter atau tanda-tanda kemunafikan itu. Maka kita ajaklah, ya, saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita sudah hadir ke masjid, banyak keutamaan-keutamaan yang kita akan dapatkan. Banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Kalau kita sholat di rumah, boleh. Tetapi kalau kita ke masjid, maka akan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Sholat di rumah satu kebaikan. Sholat berjamaah ada 25 atau 27 kebaikan. Belum lagi seperti ini, bahwasanya terhindar dari sifat orang munafik. Imam Ibnul Amir As-San'ani menjelaskan di dalam hadis ini, kata beliau, fihi anna as-salata kulluha 'alaihim thaqilah fa innahum alladziina idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Imam Ibnu Amir As-San'ani, sebenarnya bagi orang munafik itu setiap sholat itu berat. Dan mereka lah yang disebutkan di dalam surah An-Nisa, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Jadi orang-orang munafik itu kalau dia sholat itu berat dan malas-malasan dan ingin dilihat orang. Jadi kalau tidak ada orang lihat, tidak sholat ya. Kalau kita mungkin anak-anak, ada bapak, ada ibunya, ada gurunya, sholat ya. Enggak ada, istirahat ya. Tapi anak-anak, kalau ada yang macam itu, kata Bu Mes, sama dengan anak-anak. Jadi kalau ada suami, ada istrinya, berangkat dia ke masjid. Itu anak-anak namanya. Tapi tidak ada ya, insya Allah. Biasanya kalau orang rajin ke masjid, istrinya rajin ke masjid, gitu ya, insya Allah, dan teranglah rumah tangga itu. Baik. Walakinnal athqal, kata beliau, alaihim salatul isya. Tapi ada yang lebih berat. Di sholat zuhur itu berat bagi orang munafik. Sholat asar itu berat. Sholat maghrib itu berat. Tetapi yang paling berat itu dua sholat ini, sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Disebutkan kata beliau, li'annaha fi waqti raha was sukun. Karena waktu sholat isya itu waktunya istirahat. Ya Pak ya, sambil ngopi di kedai gitu ya. Azan, abialah, panjang waktunya. Istirahat, enaknya. Setelah kita satu hari bekerja dari pagi sampai sore, gitu kan? Wa salatul fajri li'annaha waqtin naum, li'annaha fi waqtin naum, karena waktu salat subuh itu waktu tidur. Ya enak, Pak. Ustaz pun merasakan tidur itu enak. Ya. Jadi orang yang tidur di waktu subuh itu karena merasakan nikmat. Jadi panggilan azan itu kata yang azan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dibaliknya, an-naum gitu ya, khairum minas shalah gitu. Tidur lebih baik daripada salat. Dengar dia azan Pak, dengar. Tapi kenikmatan tidur itu lebih nikmat dibanding dia ya bangun gitu ya, apalagi dia bayangkan dingin dan seterusnya. Kemudian walaysa lahum da'in diniyun wala tasdiqun bi ajrihima hatta
yab'atsahum ala ityanihima wa yukhaffifa 'alaihimul ityan bihima. Jadi kata Imam Ibnu Amir As-San'ani, dan bagi orang munafik itu ya, tidak ada panggilan keagamaan itu, artinya dari segi pahala mereka tidak percaya, makanya berat mereka untuk mendatanginya. Sehingga untuk meringankan kaki mereka datang itu berat, karena nggak ada kata mereka apa gitu ya. Panggilan agamanya, artinya motivasi agama mereka untuk melakukan itu tidak ada. Wali'annahuma fi zulmatil lail, dan dalam keadaan gelap. Wada'iya riya alladhi li ajlihi yusalluna muntafin. Dan untuk riya itu kalau waktu isya agak berkurang, Bu. Ya, kalau kita sholat duhur nampak orang kita ke masjid. Si fulan ke masjid. Tapi kalau sholat isya tidak nampak, karena gelap. Li ajli yusalluna muntafin li adami musyahadati man yurahunahu minan nas. Jadi kata Imam Ibnu Amir As-San'ani, karena waktu malam dan orang munafik itu kalau dia melakukan ibadah itu ingin dilihat. Nah, waktu subuh dan waktu isya ini gelap sehingga tidak kelihatan sama orang. Jadi motivasi mereka beribadah itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an yang kita baca tadi, idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka malas, yuraunan nas, dan ingin dilihat oleh manusia. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalaupun ada di antara kita yang biasa ke masjid, Bu kalau tidak ke masjid malu sama fulan. Coba kita rubah nih niat. Karena kita ke masjid bukan karena si fulan, bukan karena pengurus masjid, bukan karena takut tidak dapat jatah kurban, bukan takut tidak disolat janazahkan atau tidak dilakukan fardu kifayahnya, tidak begitu. Kita sholat ke masjid motivasinya adalah karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin kadang-kadang orang juga kenapa ke masjid? Malu, rumahmu di samping masjid. Bukan karena kita malu, karena memang kewajiban kita. Seharusnya kita meramaikan masjid. Hati kita harusnya terpanggil ketika Allah memanggil kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya kata Imam Ibnu Amir As-San'ani, walau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu dalam melakukannya itu gitu ya, ada balasan-balasan yang luar biasa, la atauhuma, maka mereka pasti akan datang ke masjid itu walau habwan. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, habwan itu maswan habwan, ay kahabwis sabi ala yadayhi wa rukbatayhi. Seperti anak-anak yang berjalan pakai lutut dan pakai kedua tangannya. Itu habwan, merangkak kalau bahasa kita, ya kan? Lihat anak-anak baru bisa berjalan, dia gunakan kedua tangannya, kedua lututnya. Begitulah gambarannya kalau kita tahu pahala di dalam sholat subuh, di dalam sholat isya berjamaah. Apalagi ada hadis bahwasanya barang siapa yang sholat isya berjamaah sebagaikan orang yang sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah bagaikan sholat semalam penuh. Itu kan pahala, motivasi. Cuman orang-orang munafik tidak termotivasi dengan hal-hal seperti ini. Kemudian makna habwan itu huwa zahfu ala rukab. Jadi merangkak menggunakan atau berjalan pakai lutut, tidak lagi pakai kaki. Ingin kita gambarkan kalau ingin cepat gitu ya, seharusnya mereka mendatangi. Waqila alal is, dan juga ada yang mengatakan mereka lari tapi menggunakan, mohon maaf, pantat is gitu ya. Jadi ngesot. Kalau mereka tahu, jangankan jalan ibaratnya gitu ya, pakai kaki yang normal,
menggunakan lutut saja atau menggunakan pinggul atau pantat ini, mereka siap untuk mendatanginya. Dengan cara ngesot pun siap mendatangi ke masjid itu. Ini kata Rasulullah SAW. Kalau mereka tahu keutamaan di dalam sholat subuh dan sholat isya itu. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita harusnya perhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua, dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya sholat-sholat yang berat itu, yang paling berat bagi munafik itu sholat isya dan subuh. Walaupun sholat yang lain pun berat bagi mereka. Kemudian yang kedua, hasun balighun 'alal ityani ilaihima wa annal mu'min idza 'alima ma fihima ata ilaihima. Yang kedua Bapak dan Ibu, setelah kita tahu ini tuh sholat-sholat yang berat bagi orang munafik, bukan hanya sampai di situ. Di sini ada motivasi untuk kita sebagai orang yang beriman untuk meninggalkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah ini. Jangan sampai kita malas juga ke masjid. Udah tahu hadisnya, kemudian kita juga amalkan hadis dan mengamalkan hadis. Kita amalkan hadis itu bukan kita tidak ke masjid, tetapi justru kita ke masjid. Maka hadis ini ada hasun balighun, yaitu ajakan yang sangat untuk kita ke masjid, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Ala ayyi halin fa innahu ma hala bainal munafiq wa bain hadzal ityan illa adam tasdiqihi bima fihima. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, digambarkan dalam hadis ini yang menghalangi orang-orang munafik itu tidak mau ke masjid itu karena tidak ada motivasi aja gitu ya. Enggak apa yang akan mereka dapatkan untuk ketika mereka ke masjid. Nah, kita tidak boleh begitu. Hebatnya orang beriman itu tahu kita akan dikasih atau tidak, ada balasan atau tidak, harus kita lakukan karena itu perintah. Itu hebatnya orang beriman. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman. Nah, itulah orang beriman. Kita tidak pernah, bahkan mungkin belum pernah tahu kita seperti apa nanti gambaran di akhirat itu. Walaupun ada di dalam ayat-ayat, di dalam hadis disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustaz kita, hari kiamat itu begini. Tapi hakikatnya kita belum tahu, tapi kita percaya. Nah, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir misalnya, mereka tidak percaya itu. Maka mereka minta, datangkan mukjizat, datangkan ini supaya kami bisa percaya. Nah, berbeda dengan orang beriman. Nah, salah satu motivasi kita berjamaah ke masjid itu adalah karena kita mengimani. Kata Rasulullah, "Lau ya'lamuna fihima." Ya, kalau mereka mengetahui ada kebaikan yang sangat luar biasa di dalam keduanya, la atauhuma walau habwan. Pasti mereka akan mendatangi walaupun mereka harus dengan merangkak atau dengan ngesot dan sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kalau kita yang hadir di sini sudah terhindar dari tanda-tanda kemunafikan ini, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita diistiqomahkan, karena kita tidak boleh juga sombong, tidak boleh juga merasa ambon dak loh. Tidak boleh begitu, tetapi kita berharap kepada Allah, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan atau dalam keadaan selalu mendekatkan diri kepada Allah, khususnya berjamaah ke masjid gitu ya. Dan kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum ke masjid atau yang belum memakmurkan masjid untuk sama-sama hadir ke masjid. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini terhindar daripada diri kita, keluarga kita. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah hadis tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Jadi kemarin sudah kita sampaikan pahalanya sekian. Kemudian di antara keutamaan juga terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Jadi kalau kita malas ke masjid, coba ingat. Nah, ini hadis ini, mudah-mudahan termotivasi lagi kita untuk ke masjid. Demikianlah Bapak dan Ibu untuk hari ini kita sampaikan hadis. Baik,
buku saya baca itu Umar bin Khattab, dia orangnya cemburu kepada istrinya untuk pergi ke masjid. Begitulah kira-kira. Juga dilarangnya. Dengan itu pun maka lahirlah dibagi dua masjid Madinah. Beda dengan di Hijrah. Itu satu. Kedua, apakah ada hadis yang mengatakan untuk kaum wanita ibu-ibu katanya lebih afdal di rumah sholat jamaahnya. Bahkan ini menjadi dalil pula bagi ibu-ibu. Beberapa saya tanya itu jadi dalil bagi dia sehingga nggak ke masjid aja ya Pak. Ya enggak. Mengatakan hadis mengatakan sekarang kan tadi kan nggak diperuntukkan untuk bapak atau ibu, berlaku semuanya. Demikian terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Bagaimana dengan ibu-ibu Ustaz? Adakah dalil tentang mereka lebih baik di rumah? Ya, ada hadisnya. Tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa ibu-ibu hadis juga ada, tidak boleh dilarang ke masjid. Nah, dia ada dua hadis itu. Bagaimana ulama mengumpulkan dua hadis ini? Maka kata mereka dilihat kondisi dan situasinya. Kalau dia ke masjid itu akan menimbulkan fitnah, maka baiklah di rumah. Tapi kalau dia ke masjid tidak ada fitnah, bahkan kalau ibu-ibu dah ke masjid kosonglah masjid itu, tentu ini juga tidak ada larangan. Di kedua-duanya ada. Cuman memahami hadis itu bagaimana ketika ulama mengumpulkannya, yaitu dengan cara kalau ada fitnah. Dan ibu-ibu juga kalau ke masjid memang tidak boleh berhias sehingga membuat orang membuat fitnah. Dalam hal ini memang lebih ke laki-laki gitu ya. Misalnya menyebabkan laki-laki terganggu gitu. Tapi kalau selagi itu tidak ada fitnah dan lain sebagainya, artinya tidak ada masalah. Seolah kita di Masjid Agung atau di Indonesia pada umumnya itu bisa dikatakan aman. Ini wallah alam Pak Haji. Jadi kedua-duanya sebenarnya ada hadis. Ada hadis mengatakan bahwasanya salat perempuan itu lebih baik di rumah. Bahkan di rumah pun bukan rumahnya yang udah di, kalau bisa di kamarnya gitu. Nah, ada juga hadis jangan larang perempuan itu ke masjid. Nah, bagaimana suami istri? Yang satu misalnya ingin ke masjid. Yang kadang-kadang yang bermasalah itu suaminya tidak ke masjid melarang istrinya ke masjid. Kan Pak ya? Sudahlah dia tidak ke masjid, kemudian istrinya dilarang ke masjid. Mungkin biar ada makmum gitu ya di rumah mungkin. Nah, ini hal-hal yang seperti ini perlu kita sikapi dengan baik, bahwasanya bukan berarti betul-betul terlarang ke masjid. Tidak. Mereka sebenarnya dibolehkan ke masjid tetapi menjaga adab-adab ke masjid. Di antara adabnya tidak menimbulkan fitnah. Maka kalau ke masjid justru membawa fitnah, bahkan memang mengganggu, ya baguslah di rumah gitu ya. Nah, tentu juga ini berkaitan dengan perempuan, ya sebaiknya juga memang ada izin dari suami. Kalau tidak ada izin dari suami, tidak usahlah gitu ya. Nah, lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid kalau suami tidak mengizinkan. Karena nanti timbul fitnah pula, sampai ke rumah ribut gitu ya. Karena suaminya, siapa tahu suaminya tidak mengizinkan itu, dia tahu mungkin ada si fulan atau mantan gitu ya yang sudah mengintai-ngintai gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ya Bu ya. Ada tambahan lagi begini. Bahkan diciptakan suasana sebuah sudut di rumah seperti musala umpamanya. Nah, maka diperbolehkan itu wanita bahkan dianggap itu tikah kalau di situ. Agak tikah kan masih sholat sendirinya. Tapi kalau diciptakan yang sebuah sudut di rumahnya tempat sholatnya seperti musala gayanya, bahkan boleh katanya di situ. Kemudian yang kedua, ada ustaz yang merantau ke Medan ke Malaysia, dia orang Periaman, namanya Samir. Bahkan kemarin diundang sama Al-Fauzan, dia pada berada di apanya. Berani dia mengatakan bahwa
jika tidak seperti itu, maka nggak sah katanya sholat. Berarti prioritas itu sama kita. Al-Baqarah 3, rukulah kamu bersama Allah. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik. Kalau saya sering nyampaikan suara Pak Adil, perempuan laki-laki sama begitu ya. Cuman kata Ustaz tadi, perempuan banyak alam bintang, mulai dari melahirkan, menyusui, nifas, ya kan. Itu ditambahkan. Baik, terima kasih. Masya Allah, inilah kalau kita mengaji. Hebat jamaah itu kan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih Pak Haji tambahannya tadi. Insyaallah semuanya itu menguatkan. Walaupun ya perlu dikaji memang. Insyaallah panjang kajiannya. Nah, bagaimana? Apakah perempuan harus ke masjid? Dengan dalil tadi. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Kalau makna didebatkan Pak Haji, itu di masjid belum tentu. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah kalau kawak di rumah banyak orang rukuk. Gitu ya. Tapi mungkin berjamaah. Gitu. Tapi kalau berjamaah tepat, bisa di masjid, bisa di rumah. Artinya walaupun di rumah ibu-ibu berjamaah lah. Ustaz seorang aja di rumah Ustaz ya, bagaimana lagi nak berjamaah? Gitu ya. Tetapi ini motivasi bagi kita semuanya, intinya sebenarnya sholat berjamaah itu sangat dianjurkan, gitu ya. Tentu ke masjid lebih afdol karena banyak pahala yang akan kita dapatkan. Adapun di rumah sah-sah saja sebagaimana kita di awal sebutkan, tetapi pahalanya tidak seperti pahala orang yang ke masjid. Nah ini wallahu a'lam Bapak dan Ibu, intinya untuk ibu-ibu boleh ke masjid, boleh di rumah. Tidak ada kewajiban harus ke masjid, tidak ada kewajiban harus di rumah, karena dua-duanya ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan tentang hal tersebut. Ada yang mengatakan boleh baguslah di rumah, ada yang mengatakan jangan larang mereka ke masjid. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin sering kita mendengarkan kajian dan semakin sering kita belajar, semakin terbukalah wawasan kita dan semakin lapanglah dada kita untuk menerima semua kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para tuan guru, para ustadz dan lain sebagainya. Kita tutup Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dengan